Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Takwa adalah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wasiat ini, Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Takwa tidak hanya di masjid, takwa tidak hanya di musola, tetapi bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Di kantor bertakwa, di mal bertakwa, di pasar bertakwa, di sawah bertakwa, di tambak bertakwa. Dimanapun saja, pagi bertakwa, malam bertakwa, siang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulur-dulurku kabeh yang dirahmati Allah, jamaah YouTube rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau pernah berwasiat kepada sahabat Abi Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar? Wasiat Rasulullah itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Takwa adalah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wasiat ini, Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Takwa tidak hanya di masjid, takwa tidak hanya di musola, tetapi bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Di kantor bertakwa, di mal bertakwa, di pasar bertakwa, di sawah bertakwa, di tambak bertakwa. Dimanapun saja, pagi bertakwa, malam bertakwa, siang bertakwa. Jangan kemudian ketika di masjid bertakwa, di tempat yang lain korupsi. Paginya bertakwa, tapi malamnya berbuat maksiat. Atau sebaliknya, malamnya bertakwa, siangnya berbuat keji dan mungkar. Maka Rasulullah berwasiat, bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Di kantor bertakwa, di mal bertakwa, di pasar bertakwa, ketika bepergian bertakwa, dimanapun saja kamu berada. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah YouTube rahimakumullah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada sahabat Abi Dzar adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala kemaksiatan atau dosa yang kamu lakukan
dengan kebaikan. Artinya, ketika kita berbuat dosa, ikutilah perbuatan dosamu itu dengan kebaikan. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Ketika kita melakukan dosa, ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah. Jadi, ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan dosa, ikutilah perbuatan dosamu itu dengan perbuatan kebaikan. Ketika melakukan dosa, perbanyaklah sedekah, ucapkan astaghfirullahaladzim. Ketika berbuat maksiat dan dosa, segeralah taubat kepada Allah. Sehingga ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita ikuti dengan kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik itu dosa di masa yang lalu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah YouTube rahimakumullah. Wasiat yang ketiga yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abi Dzar adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar, wahai Abi Dzar, wahai Mu'ad, bergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlakmu yang baik. Bergaulah dengan manusia, bergaulah dengan siapa saja dengan akhlak yang baik. Kita bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan yang kaya, yang miskin, gunakan akhlak. Kita bergaul dengan orang tua kita, bagaimana dengan orang tua kita, bergaul dengan teman, bergaul dengan sahabat, bergaul dengan tetangga, bergaulah dengan akhlak. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua, tauladan kita semua, yang kita ikuti adalah akhlaknya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana akhlak Rasulullah dengan musuh-musuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang agung, menjadi manusia yang mulia karena akhlaknya. Maka kita sebagai umatnya bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan yang kaya, bergaul dengan yang miskin, bergaul dengan pejabat, bergaul dengan rakyat, bergaul dengan siapa saja, gunakan akhlak. Kalau kita menggunakan akhlak yang baik, mengedepankan akhlak dengan bergaul dengan siapapun, maka kita akan menjadi dekat dengan manusia, lebih-lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abi Dzar dan Mu'ad bin Jabal itu ada 3 macam. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun saja kamu berada. Dan yang kedua adalah wa'ad bi isai'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan siapa saja dengan akhlak yang baik. Semoga kalau kita mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar barokah, anaknya soleh dan solihah, bisa berangkat haji Mekah Madinah
dan besok masuk surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.